siang Bu, gimana hari ini kabarnya? Cuman Bu, saya baik. Oke, tadi sebelum kesini dari mana Mbak? Dari rumah Bu. Oh dari rumah. Apakah udah makan siang? Sudah Bu, tadi di rumah sekalian sarapan. Sarapan dengan apa Mbak? Tadi nenek masak telur. Oke, baik. Nah, terima kasih Mbak sudah mau menyisikan waktunya untuk menemui saya untuk memenuhi janji kita beberapa waktu lalu. Nah, mungkin Mbak belum mengenal saya dan saya juga belum mengenal Mbak. Biar kita semakin enak ceritanya, mungkin kita perkenalan dulu saja ya. Saya Ibu Gita, nanti Mbak bisa panggil saya Ibu Gita. Nanti kita yang akan saya akan menemani Mbak dalam diskusi cerita kita hari ini. Nah, kalau boleh tahu Mbak namanya siapa? Nama saya Maria Bu. Oh, Maria. Oke, Maria dari kelas berapa? Saya kelas 11 Bu. Oh, kelas 11. Oke. Nah, Mbak, hari ini kita akan melakukan konseling. Nah, sebelumnya apakah Mbak Maria sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu, baru mau kali ini. Oke, jadi mungkin saya jelaskan sedikit aja ya Mbak ya di hari ini. Konseling ini adalah proses untuk membantu Mbak Maria dalam mengatasi masalahnya. Nah, di dalam proses konseling kita ini nanti akan diadakan dalam beberapa sesi, mungkin 2 sesi atau lebih. Nah, dalam satu sesinya itu sendiri nanti akan berdurasi sekitar 40 sampai 45 menit, maaf ya. Dan itu nanti ceritanya akan sangat dijaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Maria tidak perlu takut ceritanya akan bocor kemana-mana karena yang tahu permasalahan Mbak Maria hanya saya dan Mbak Maria sendiri. Dan bila memungkinkan atau dibutuhkan akan cerita Mbak ini akan diberikan kepada pihak yang akan membantu Mbak selanjutnya begitu. Berarti aman ya Bu? Iya, aman gitu. Nah, sebelumnya kan Mbak ini kelas 11. Nah, saya pengen tanya sih Mbak, kalau sehari-harinya hobi Mbak Maria ini apa sih? Saya hobinya nulis Bu. Oh, nulis. Nulis apa biasanya? Saya tuh suka kayak nulis diary gitu atau kadang kayak bikin cerita-cerita gitu sih Bu. Kalau misalkan saya ngelihat pengalaman orang ataupun mungkin nanti sekolah ada kejadian apa gitu, kadang saya suka nulis bikin cerita gitu sih Bu. Oh, kayak sejenis cerpen mungkin? Iya kayak gitu. Gitu. Apakah hobinya Mbak ini pernah dipublikasikan sebelumnya? Sejauh ini belum Bu, tapi teman-teman saya tahu sih kalau saya suka nulis gitu. Oke, oke. Oke, nah saya ingin tahu juga nih, Mbak, kesibukan selain tadi menulis, menulis diary, menulis cerita, kalau di rumah atau di sekolah, biasanya Mbak ngapain aja sih? Kalau di sekolah saya kebetulan udah nggak ikut ekstrakurikuler Bu, karena udah kelas 11 juga. Terus kalau di sekolah ya udah cuman belajar terus pulang gitu. Terus kalau di rumah ya paling eh, cuman bantuin nenek masak atau bersih-bersih rumah gitu. Oke. Nah, Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan konseling. Nah, kemarin saya sempat mendapatkan laporan dari Bu Rita bahwa Mbak Maria ini mengalami kesulitan ketika berada di kelas, ketika presentasi. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Mbak? Mungkin bisa diceritakan kepada saya. Jadi saya tuh takut Bu kalau misalnya mau cerita atau mau kayak presentasi gitu, soalnya saya di rumah nggak pernah ini Bu, kayak dibiarin buat cerita gitu. Terus saya tuh malu gitu loh Bu kalau harus ngomong di depan banyak orang, karena ya takut aja Bu, terus malu gitu. Sama kalau di rumah itu kan kakak saya tuh pinter Bu. Nah saya tuh selalu dituntut gitu loh Bu untuk bisa jadi kayak kakak saya yang pinter. Terus sekarang udah bisa apa ya, dia tuh sekarang suka masak Bu, jadi kayak
udah pintar bisnis gitu loh. Nah sedangkan saya tuh kan masih kelas 11. Saya kayak ngerasa saya belum bisa apa-apa, belum bisa kayak kakak saya. Terus orang tua tuh juga pokoknya apa-apa tuh saya harus kayak kakak saya yang pintar, terus mandiri, terus udah bisa nyari uang dan lain-lain gitu Bu. Terus ya makanya saya kayak jadi takut gitu Bu kalau mau ngelakuin apa-apa. Makanya ya mungkin itu tadi kayak kalau di kelas suruh presentasi saya malu, grogi, terus ya kayak jadi keringet dingin gitu Bu. Iya, iya, iya. Saya paham dengan kondisi Mbak. Kalau saya boleh tahu, di rumah Mbak Maria ini tinggal dengan siapa saja ya? Saya sehari-hari sama kakek nenek Bu, soalnya orang tua saya tuh sibuk di luar kota gitu sih karena kerjanya kayak gitu. Jadi jarang pulang ke rumah ya paling sebulan sekali gitu. Kalau orang tuanya berarti sering kerja di luar kota ya. Kalau kakaknya sendiri, Kakak di rumah sibuk sama saya, tapi kan kakak juga sibuk sama apa ya sekolahnya dia sendiri gitu. Jadi kayak saya juga jarang ngobrol sih sama kakak saya gitu. ya, 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 saya paham. Oke Mbak, tadi Mbak udah sempat cerita sedikit ya kondisi Mbak ketika dihadapkan situasi-situasi di depan publik itu Mbak Maria agak takut dan kesulitan untuk berbicara di depan umum. Nah, pada proses konseling ini tentunya kita harus punya tujuan yang akan kita capai nantinya ketika proses konseling ini selesai. Nah, untuk Mbak Maria sendiri, apakah ada tujuan tertentu atau apa sih yang Mbak pengenkan dari proses konseling ini? Kalau saya pengen apa ya Bu, kayak bisa ngatasi permasalahan saya ini. Terus saya pengen jadi perempuan yang lebih percaya diri gitu. Terus saya sadar tentang potensi saya tuh apa gitu sih Bu yang penting. Oke. Nah, berarti tadi Mbak kurang lebihnya ingin Mbak Maria ini percaya diri, terus juga Mbak Maria pengen mengenal lebih dalam lagi sebenarnya kamu tuh punya apa gitu ya, kelebihannya apa. Oke. Nah, hari ini dan beberapa sesi mungkin setelahnya kita akan berdiskusi tentang Mbak Maria, menemukan seperti yang Mbak Maria inginkan tadi, menemukan kelebihan-kelebihannya Mbak Maria. Nah, saya ingin tahu lebih dulu Mbak, kehidupan Mbak Maria bersama keluarganya. Nah, apakah ada pengalaman yang menurut Mbak Maria ini cukup membekas di pikiran Mbak Maria tentang keluarga? Ada sih Bu, jadi kan orang tua saya kan pulang tuh cuma sebulan sekali itu. Nah kalau misalnya kita lagi ketemu gitu, misalnya weekend, itu kan kita ngobrol Bu. Tapi di situ saya kayak ngerasa ini yang sering ditanyain tuh kakak saya terus, sayanya nggak pernah tanyain kayak gimana di sekolah atau apa gitu. Tapi yang ditanyain tuh kebanyakan kakak saya, kayak kamu gimana di sekolah, terus kemarin gimana bisnisnya lancar atau enggak gitu. Nah tapi saya tuh ditanyain cuman kayak kamu gimana, terus kayak udah bisa kayak kakak belum gitu. Tapi nggak pernah nanyain kayak saya di sekolah gimana, terus kabar saya sama teman-teman gimana, saya bisa ngikutin pelajaran di sekolah atau enggak gitu tuh nggak pernah. Terus kalau misalnya kakak saya cerita tentang pencapaiannya dia di mungkin di minggu atau di bulan itu, kayak pasti orang tua tuh ngomong kayak itu, lihat kakak udah bisa kayak gitu sekarang, kamu loh sekarang baru kelas 11. Ya memang baru kelas 11, tapi dulu kakakmu waktu kelas 11 dia udah bisa ngelakuin A, udah bisa ngelakuin B gitu-gitu. Tapi tangan saya ya saya belum bisa apa-apa gitu Bu. Makanya ya orang tua saya tuh kayak gitu sama saya gitu sih. Oke, saya paham dengan kondisi Mbak Maria saat itu. Bagaimana sih perasaan Mbak Maria ketika mendapatkan perkataan-perkataan seperti itu dari orang tua sendiri? Saya sih lebih kayak merasa nggak dihargain ya Bu, karena ya seenggaknya tuh saya kan udah berusaha, tapi kok nggak ada kayak ucapan apa ya, kayak wih keren udah bisa ngelakuin ini gitu. Tapi yang ada tuh cuma kakak saya terus yang diapresiasi, saya nggak pernah. Terus
ya capek juga sih Bu, maksudnya kayak saya usaha sendiri, senang sendiri gitu, nanti kayak saya tuh sebenarnya pengen cerita ke orang tua kalau hari ini misalkan saya bisa nulis cerpen tentang ini, terus nanti saya misalkan pengen diunggah kemana terus bisa jadi karyanya saya gitu, tapi kayak ya karena saya kayak ngerasa nggak dapat dukungan, terus kalau ngomong sama kakek nenek kan kayak mungkin kurang paham gitu loh Bu, jadi ya mereka kurang ngerti apa yang saya mau, walaupun emang ya mereka yang selalu ada buat saya gitu. Ya itu sih Bu, kesel, terus kayak merasa nggak dihargain gitu sih Bu. Ya, ya, ya. Jadi, eh, Ibu menangkap maksud kamu. Mungkin di sini kamu merasa bahwa orang tuamu ini kurang mengapresiasi kamu dan lebih banyak mengapresiasi dan membandingkan potensi kamu dengan kemampuan kakakmu begitu ya. Oke, lalu apakah pernah terfikirkan sesuatu tentang perkataan-perkataan orang tuamu ini sebelumnya? Maksudnya gimana Bu? Mungkin kamu berpikir untuk apakah benar-benar aku nggak bisa, atau kamu pernah berpikir untuk kayak aku harus mencoba lagi atau apa seperti itu? Kalau kayak gitu tuh ya saya cuma bisa berusaha lebih dan lebih lagi Bu, sampai saya bisa eh, jadi kayak saya, terus sampai saya bisa jadi kayak yang orang tua saya mau. Ya pokoknya saya tetap sampai sekarang tuh tetap berusaha supaya saya bisa sepintar kakak saya, terus sama ya yang dimau orang tua itu apa. Sejauh saya usahanya cuma itu sih Bu, tapi ya kayak nggak pernah dihargai gitu sih Bu. Oke, saya paham. Tadi kita sempat beberapa kali menyebutkan kakak dan kakak. Saya ingin tahu Mbak, bagaimana hubungan Mbak Maria dengan kakaknya sendiri? Sebenarnya kalau saya rasanya hubungannya nggak terlalu gimana-gimana gitu sih Bu. Kita kadang masih ngobrol, tapi nggak terus yang kayak ngobrolin tentang pembelajaran, ataupun misalkan saya lagi ada PR, terus PR-nya susah gitu, saya juga nggak pernah nanya kayak ke kakak saya gitu, karena saya nggak enak Bu, takutnya ganggu, terus sungkan juga, terus ya sejauh ini dengan saya baik-baik sih Bu, tapi emang kita jarang ngobrol aja sih, yang ngobrol sepantasnya aja. Ya, oke. Nah, apakah dari perkataan atau juga pengalaman kamu bersama dengan orang tuamu ini mempengaruhi kamu ketika di sekolah, Mbak? Iya sih Bu, kan saya kalau misalkan mau presentasi gitu atau saya ngerjain tugas gitu, semalaman tuh atau mungkin hamin berapa gitu saya tuh udah belajar benar-benar, terus latihan apa ya kayak biar ngomongnya nggak grogi gitu-gitu tuh. Tapi kalau besoknya pas maju ya tetap sama aja Bu, kayak grogi gitu loh, takut kayak orang lain tuh mandang saya kayak kok kamu kayak gitu sih presentasinya, terus presentasi kok ngomongnya nggak lancar gitu-gitu, terus takut dibandingin juga sama misalkan kelompok sebelumnya atau sama teman-teman yang lain, kayak itu loh kayak dia ngomongnya lancar terus nggak grogi dan lain-lain gitu. Tapi ya itu sih Bu, masih grogi aja kalau di depan ngomong presentasi itu sih. Ya, berarti kamu kemungkinan besar mengalami kesulitan ketika berada di depan publik, ketika harus bercerita atau melakukan presentasi begitu ya. Kalau ibu boleh tahu, apakah kamu memiliki teman atau yang biasanya menemani kamu di sekolah gitu? Ada sih Bu, 2 orang. Kalau boleh saya tahu namanya siapa? Namanya Dea sama Nanda. Apakah dia dan Nanda ini setiap hari bersama kamu atau beberapa waktu aja atau beberapa kesempatan gitu? Iya, setiap hari karena kita juga sekelas. Ya, ya, ya. Oke. Oke, Mbak. Menurut kamu sendiri, setelah ada pengalaman kamu bersama orang tuamu, kemudian juga pengalaman di sekolah ketika kamu presentasi ini, eh, gimana sih dirimu ini? Kamu menilai dirimu itu seperti apa? Itu apa yang Bu? Ya mungkin karena saya selalu dibanding-bandingkan sama kakak saya yang pinter, terus dia di SMA juga malah udah bisa menghasilkan itu.
Dari saya kurang percaya diri sih Bu. Terus saya takut aja kalau misalkan saya tuh sebenarnya mungkin bisa, tapi karena saya nggak pernah nanya ke orang ataupun mungkin saya nggak pernah diapresiasi sama orang di sekitar saya jadi kayak ragu gitu loh Bu kalau mau ngelakuin sesuatu. Misalkan saya hari ini nulis apa gitu, terus ternyata saya tuh pengen tulisan ini tuh kayak bisa diunggah terus bisa jadi karya saya gitu, tapi ya karena saya masih ragu, terus saya nggak punya apa ya kemampuan untuk tanya sama orang, sehingga saya nggak tahu pendapat orang tuh gimana tentang saya, tentang karya saya. Ya makanya itu sih Bu, jadi kayak ketunda, terus kayak ya mungkin jadi nggak berkembang aja Bu gitu. Ya, ya, ya. Apakah perasaan takut, kurang percaya diri ini mempengaruhi fisikmu, Mbak? Iya sih Bu, kalau menurut saya, karena kalau misalnya saya suruh ngomong di depan banyak orang gitu, saya jadi keringet dingin, terus nanti tiba-tiba mual, tiba-tiba pusing. Terus mungkin kalau misalkan saya hari itu udah tahu saya mau presentasi atau maju gitu, saya tuh malamnya pasti udah kayak ngerasa badannya nggak enak, terus apa ya kayak ngerasa aduh mesti besok nggak bisa, mesti besok saya grogi lagi, gitu. Iya, iya, iya. Mungkin saya bisa menyimpulkan ya, Mbak ya, Mbak Maria ini punya pengalaman bersama dengan orang tuanya. Mbak Maria ini kurang diapresiasi oleh kedua orang tuanya dan Mbak Maria sendiri ini dituntut untuk bisa seperti kakaknya. Dimana kakaknya Mbak Maria ini dulu semasa sekolah sudah bisa memiliki bisnis, kemudian juga nilai akademiknya baik. Sedangkan menurut Mbak Maria sendiri, Mbak Maria sudah melakukan yang terbaik, namun kedua orang tuanya belum bisa mengapresiasi. Kemudian juga hubungan dengan orang tuanya Mbak Maria sendiri ini kurang baik karena kondisi mereka yang setiap hari atau kemungkinan besar mereka harus menghabiskan waktunya berada di luar kota untuk bekerja begitu. Dan Mbak Maria sendiri sekarang tinggal bersama nenek dan kakek ya. Iya. Oke, dan membuat Mbak Maria juga semakin kurang percaya diri ya. Dan untungnya juga, tapi ini di sini Mbak Maria punya teman Dea dan Nanda. Oke, gitu. Nah, Mbak, saya ingin kita berandai-andai ya, Mbak ya. Kalau nih suatu saat ketika Mbak Maria mau tidur, pas sudah malam, Mbak Maria bermimpi atau ada bintang jatuh. Nah, pasti Mbak Maria pernah tahu kalau bintang jatuh itu pasti nanti permintaannya akan terkabul. Nah, kalau misalnya di Mbak Maria menemukan situasi di mana ada bintang jatuh, apa yang Mbak Maria inginkan? Saya punya harapan Bu, kalau masalah saya seperti ini, kayak saya terus nggak percaya diri itu bisa selesai, terus saya bisa, pokoknya setiap saya nggak percaya diri, setiap saya ragu sama diri saya sendiri itu saya bisa ngatasin itu sendiri gitu loh Bu. Terus ya lebih percaya diri aja sih Bu, kalau mau ngapa-ngapain, kalau emang saya butuh ya saya ngomong, terus saya berani buat ngomong kalau selama itu saya nggak nyaman dengan saya dibanding-bandingkan sama kakak saya. Terus sebenarnya saya tuh selama ini sudah berusaha, terus saya juga punya nilai yang menurut saya tuh cukup gitu loh Bu, kalau dari standar orang tua saya. Terus saya tuh pengen ngeliatin itu, terus saya juga punya kemampuan kalau saya tuh bisa menulis. Nah saya tuh pengen orang tua saya tuh tahu tentang itu, gitu sih. Oke, kalau misalnya nih ya, keinginan harapannya Mbak Maria ini benar-benar terkabul. Mbak Maria jadi percaya diri, kemudian orang tua Mbak Maria juga sangat mengapresiasi kemampuan Mbak Maria dan melihat bahwa kemampuan dalam menulis Mbak Maria ini benar-benar membanggakan loh, nilai-nilai akademiknya juga keren. Nah, bagaimana perasaan Mbak Maria saat itu? Pastinya sih seneng ya Bu, kalau disuruh berandai-andai tentang orang tua yang saya menyadari kalau ternyata saya itu juga bisa gitu loh. Ya seneng sih Bu, seneng, bersyukur gitu sih. Oke, oke. Saya ingin tanya lagi nih Mbak ya. Selama ini ketika dihadapkan situasi-situasi seperti itu,
kapan sih Mbak Maria ini merasa bahwa oh aku bisa kok mengendalikan segala ketakutanku atau segala ketidakpercayaannya Mbak Maria itu? Mungkin kalau nanti udah selesai sih Bu, maksudnya kayak misalkan hari itu saya udah presentasi, ya walaupun saya grogi-grogi gitu, saya tuh kalau sama teman saya yang tadi Dea sama Nanda itu kadang tanya kayak aku tadi gimana ya waktu maju gitu. Nah mereka tuh kadang ngomong kayak kamu tadi bagus kok walaupun masih agak grogi dikit tapi nggak apa-apa, seenggaknya itu kayak lebih bagus dari yang kemarin gitu loh. Seenggaknya kamu ada progresnya. Kalau kemarin kamu masih grogi banget tapi sekarang groginya kamu tuh berkurang banget gitu. Ya itu kadang jadi kayak saya bersyukur terus senang gitu sih, karena ya saya bener-bener nyoba banget tuh buat percaya diri terus kayak nggak grogi gitu kalau mau maju presentasi dan lain-lain. Oke, baik. Mbak Maria sudah bisa merumuskan ya, menceritakan dengan baik kapan sih sebenarnya Mbak Maria tuh merasa bahwa oh aku berani kok, aku bisa, aku percaya diri dan Mbak Maria juga sudah merumuskan dengan baik harapannya Mbak Maria ketika misalnya ada bintang jatuh yang bisa mengabulkan permintaan Mbak Maria itu sendiri. Nah, kita akan coba melihat Mbak kemampuan, kelebihan yang Mbak miliki sendiri. Nah, kita akan melihat dari hobinya Mbak Maria tadi. Menurut Mbak Maria sendiri, apakah hobi Mbak Maria ini hanya sekedar ya udah senang-senang atau bagaimana? Kalau saya kan nulis tadi ya Bu, kalau nulis itu kan saya nggak cuma nulis cerpen atau apa gitu, tapi saya juga nulis kadang kayak perasaan saya gimana hari ini, terus apa yang udah bisa saya capai hari ini, sama kayak yang menurut saya hari ini masih kurang itu apa gitu. Oke, nah di sini Mbak Maria sudah mampu menyadari bahwa Mbak Maria ini tuh bisa apa ya menyelesaikan hari-harinya Mbak Maria itu sendiri dan Mbak Maria mungkin tidak bisa mengungkapkan secara langsung, tapi Mbak Maria bisa mengungkapkan itu dengan tulisan. Nah, kita akan coba lihat lagi Mbak pengalaman Mbak Maria untuk apa ya mengatasi permasalahannya Mbak Maria itu sendiri untuk harapannya bisa membantu Mbak Maria menjadi lebih percaya diri lagi. Apakah Mbak Maria pernah mengalami peristiwa di mana Mbak Maria ini tuh ketika ujian terus mampu menyelesaikannya dengan baik dan memperoleh nilai yang baik itu? Pernah Bu. Kapan? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut? Waktu itu kan ini tuh sebenarnya saya masuk di SMA yang emang saya pengen ibu dari waktu saya SD dulu, karena saya ngeliat SMA itu kayak bagus, terus kayak banyak prestasinya, terus banyak peluang lomba gitu. Nah saya seneng Bu kalau suruh ikut kegiatan kayak gitu, makanya saya dari SD itu kalau ditanya pengen SMA-nya nanti gimana gitu, nah saya jawabnya tetap pengen di SMA ini gitu. Terus waktu SMP itu saya benar-benar kayak belajar mati-matian supaya saya bisa masuk di SMA itu pakai nilai saya gitu loh Bu. Terus ya puji Tuhan waktu itu saya ujiannya lancar, terus saya ngerasa ujiannya itu saya bisa jawab semua, saya paham semua materinya yang keluar di ujian itu. Terus ya puji Tuhan nilai saya bagus, terus saya bisa masuk di SMA ini. Ya ya, bagus sekali Mbak Maria. Nah, kita akan coba lagi lebih dalam melihatnya ya Mbak ya. Apakah dengan melihat peristiwa atau pengalaman itu bisa kita jadikan pembelajaran yang kemudian Mbak Maria gunakan untuk mengatasi permasalahan saat ini? Kira-kira Mbak Maria pernah kepikiran sampai situ nggak sih? Sejauh ini sih pernah Bu, tapi ya karena sayanya nggak pernah ngomong ke orang tua ataupun ke kakak saya. Kalau ke kakak nenek kan ya malah jadi kasihan mereka Bu, mungkin kalau jadi kepikiran tentang saya gitu. Ya saya selama ini mendem sendiri, jadi ya mungkin mereka nggak tahu kalau ternyata saya udah berusaha sejauh itu gitu. Oke oke oke. Kita akan coba lihat Mbak berbagai alternatif solusi yang mungkin bisa membantu Mbak Maria dalam mengatasi permasalahan ketidakpercayaannya Mbak Maria ini, ketidakpercayaan dirinya. Nah, tadi saya menggarisbawahi di mana Mbak Maria ini tidak pernah menyampaikan perasaannya atau usahanya.
Kira-kira menurut Mbak Maria sendiri, apa sih yang bisa Mbak Maria lakukan supaya orang tuanya Mbak Maria ini tahu sebenarnya apa yang Mbak Maria sudah usahakan? Mungkin lebih ke cerita sih Bu, karena yang dekat sama orang tua saya itu kan lebih ke kakak ya Bu daripada saya. Mungkin saya cerita dulu ke kakak saya. Karena ya mau gimana pun kan kakak saya lebih pintar ngomong gitu loh Bu kalau sama orang tua, karena mereka juga dekat. Terus kakak saya mungkin lebih dipercaya. Nah, mungkin nanti saya akan cerita dulu ke kakak kalau hari ini mungkin saya ada pencapaian apa ataupun saya ada keluhan apa, terus apa yang pengen saya sampaikan ke orang tua gitu. Mungkin ya itu sih, ngomong atau cerita ke kakak dulu. Oke. Nah, kalau dari yang saya tangkap nih ya Mbak ya, dari cerita Mbak Maria tadi, sudah ada dua hal yang mungkin bisa Mbak Maria lakukan. Nah, di sini adalah yang pertama cerita dengan kakak dan yang kedua mengusahakan yang terbaik. Nah, dari kedua solusi ini, kira-kira menurut Mbak Maria, mana sih yang paling bisa Mbak Maria lakukan dulu? Hmm, Mungkin cerita sama kakak sih. Cerita dengan kakak, oke. Iya. Kira-kira eh apa ya, tindakan langsungnya dan bisa terukur itu seperti apa sih Mbak untuk bisa membuktikan bahwa oh ternyata bercerita dengan kakak ini membuahkan hasil gitu. Mungkin saya nanya dulu ke kakak, kalau misalkan kakak saya lagi ada waktu luang gitu, nah saya pengen cerita gitu ke kakak saya tentang ya apa yang hari itu mungkin jadi keluhan saya ataupun keluhan yang kemarin-kemarin. Nah nanti kalau emang kakak udah bisa nyampai ke orang tua, ya saya kan juga baru tahu hasilnya kan Bu, gitu sih. Oke, baik. Mbak Maria sudah mampu menentukan solusinya dengan baik tadi dengan bercerita dengan kakaknya, kemudian menceritakan mungkin hal-hal simpel dulu ya, menjelaskan hari-harinya dan Mbak Maria juga di sini sudah mampu merencanakan tindakan nyatanya, kemudian juga target pencapaiannya ketika nanti mampu menyelesaikan tugas itu benar-benar Mbak Maria ceritakan, kemudian juga akhirnya nanti Mbak Maria berani lagi untuk bersosialisasi begitu. Nah, mungkin hari ini uh, untuk Mbak Maria tidak hanya solusi saja yang Ibu tawarkan. Jadi hari ini kita akan mencari latihan-latihan yang mungkin akan membantu Mbak Maria untuk semakin berlatih percaya diri seperti itu. Nah, mungkin biasanya nih Mbak Maria kalau misalnya sebelum ujian itu ngapain sih? Belajar. Belajar. Selain belajar biar ngomongnya lancar, kira-kira Mbak Maria ngapain? Yang pertama saya harus tenang dulu, terus kayak ngelihat mungkin kayak yang di belakang ini Bu hijau-hijau gitu, terus biar saya bisa tenang, terus pikiran saya rileks. Jadi pokoknya yang pertama tuh saya harus tenang dulu, terus saya menguasai materinya, gitu sih Bu. Oke, selain itu, apakah Mbak Maria pernah mendengar untuk latihan berbicara di depan kaca? Oh iya Bu, pernah. Nah, dengan latihan berbicara di depan kaca ini sendiri, sebenarnya Mbak Maria juga bisa berlatih loh untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri Mbak Maria sendiri. Nah, mungkin cukup sulit karena Mbak Maria belum terbiasa juga, tapi saya yakin Mbak Maria bisa melakukannya dan tentu akan menghasilkan buah ya, menghasilkan hasil yang baik juga. Nah, mungkin nanti setelah proses konseling hari ini, saya harap Mbak Maria bisa melakukan latihan berbicara di depan kaca ini. Ya paling tidak bangun tidur Mbak Maria bisa sapa diri Mbak Maria sendiri di depan kaca atau ketika malam memberikan kata-kata positif untuk diri Mbak Maria sendiri itu juga begitu. Apakah latihan ini bisa dilakukan Mbak Maria? Bisa Bu. Oke, baik kalau begitu. Nah, hari ini kita sudah banyak berdiskusi, bercerita juga,
Mbak Maria juga sudah mampu bercerita, mampu percaya diri, menentukan solusi-solusinya, dan ternyata Mbak Maria hari ini menunjukkan bahwa Mbak Maria itu percaya diri dan mampu berusaha gitu ya untuk menunjukkan hasil yang memuaskan begitu. Dan tadi Mbak Maria sudah menentukan solusinya, yaitu mencoba untuk bercerita dengan kakak dan nanti melakukan latihan berbicara di depan kaca untuk melatih rasa percaya dirinya Mbak Maria, juga kemampuan berkomunikasinya begitu. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan dulu dari Mbak Maria? Enggak, belum. Oke, nah mungkin untuk hari ini sudah cukup, tapi kita akan review kembali dari awal tadi, di mana tadi Mbak Maria datang kemari dengan kondisi Mbak Maria takut, tidak percaya diri, di mana Mbak Maria ini memiliki pengalaman bahwa orang tuanya Mbak Maria ini tuh kurang mengapresiasi Mbak Maria, kemudian juga menuntut Mbak Maria seperti kakaknya, dan hubungannya dengan Mbak Maria sendiri itu sebenarnya kurang baik karena orang tua yang sering bekerja di luar kota begitu. Dan Mbak Maria ini punya kemampuan yang hebat menurut saya ya Mbak ya. Mbak Maria mampu menceritakan pengalamannya walaupun tidak secara langsung, tapi bisa menulis dalam sebuah cerita atau diari seperti itu. Dan di sini Mbak Maria sudah menunjukkan bahwa ada semangat untuk berubah, di mana Mbak Maria bisa menentukan tindakan konkret untuk bisa berbicara ke kakak tentang usaha Mbak Maria untuk bisa berkomunikasi lebih baik dengan orang tua seperti itu. Dan tadi kita juga akan mencoba latihan di rumah yang bisa dilakukan selama 1 minggu ini, untuk kita lihat lagi minggu depan, di mana latihan itu adalah latihan berbicara di depan kaca begitu. Dan saya harap dengan latihan ini Mbak Maria semakin mampu percaya diri seperti itu ya Mbak ya. Oke, mungkin hari ini sudah cukup. Sekali lagi terima kasih Mbak Maria sudah mau bercerita dengan saya dengan baik, dan Mbak Maria sudah menunjukkan semangat yang baik, dan saya harap minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk melihat proses kemajuan Mbak Maria seperti itu. Itu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, Kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu. Ya. Mari Bu. Ya. Hati-hati.